Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septia Wulandari. Kali ini saya akan membahas mengenai integral tentu dan integral tak tentu fungsi aljabar. Integral ini juga disebut sebagai anti turunan atau anti diferensial gitu ya. Oke, saya masuk ke dalam integral tak tentu dulu. Integral tak tentu itu adalah suatu proses untuk menentukan bentuk umum dari anti turunan fungsinya. Biasanya bentuknya itu adalah seperti ini. Integral dari fungsi fx diturunkan terhadap X atau saya tulisnya dx gitu ya, itu sama dengan fungsi fx ditambah dengan C. Dengan C adalah suatu konstanta. Nah, kita lihat di sini ini terdapat banyak teorema atau rumus di dalam integral bentuk tak tentu. Yang pertama adalah integral dari x pangkat n itu kalau diintegralkan hasilnya adalah 1/n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah dengan konstanta gitu ya. Selalu kalau bentuk integral tak tentu itu selalu ditambahkan dengan suatu c, yaitu konstanta, dimana n itu tidak sama dengan minus 1. Ya jelas kalau n nya sama dengan minus 1 kan jadi 1/0 gitu ya. 1/0 itu adalah tidak terdefinisi seperti itu. Nah, yang nomor 2, integral dari suatu konstanta x dikalikan dengan x pangkat n yang diintegralkan terhadap x itu hasilnya adalah k/n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c, di mana n itu tidak boleh sama dengan minus 1. Begitu juga dengan integral dari suatu konstanta k jika diintegralkan itu menjadi K diintegralkan fx dx gitu ya, dimana K itu tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga kalau ada integral dari 1 ya X ditambahkan dengan C gitu ya. Kemudian integral dari K dx itu ya sama dengan K dikali dengan variabel X ditambahkan dengan suatu konstanta. Yang nomor 6, kalau ada integral dari X dipangkatkan dengan M ditambah atau dikurang X dipangkatkan dengan N dan seterusnya diintegralkan terhadap X dx gitu ya, itu sehingga hasilnya itu bisa sama dengan integral X pangkat M dx ditambah atau dikurang integral dari X pangkat N dx dan seterusnya ditambahkan dengan atau dikurang dengan C gitu ya. Jadi integralnya tuh bisa masuk ke dalam fungsinya. Nah, kalau integral eksponensial dan integral logaritma itu teoremanya yang pertama, kalau ada integral dari eksponensial dipangkatkan dengan u, di mana diintegralkan terhadap u, maka itu hasilnya adalah e pangkat u juga. Eksponensial pangkat u ditambahkan dengan konstanta. Atau kalau integral e pangkat x diintegralkan terhadap dx, diintegralkan terhadap x gitu ya, itu sama dengan e pangkat x ditambahkan dengan c. Begitu juga nomor 2, kalau ada integral suatu konstanta dipangkatkan dengan x, jadi a itu adalah konstanta gitu ya, a dipangkatkan dengan x, integral dx gitu ya, diintegralkan terhadap x, hasilnya adalah 1/n A, 1/n konstantanya dikali dengan konstanta dipangkatkan dengan X ditambahkan dengan konstanta, dimana A nya itu ya jelas tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, yang nomor 3, 1/x, integral dari 1/x diintegralkan terhadap X itu hasilnya adalah ln X, mutlak ln X ditambahkan dengan konstanta. Yang nomor 4, integral dari 1/ax gitu ya, 1/a nya konstanta gitu ya, diintegralkan terhadap X, maka hasilnya adalah konstantanya itu boleh keluar, baru diintegralkan 1/x nya. 1/x nya diintegralkan adalah ln X, tentunya ditambahkan dengan konstanta. Yang nomor 5, kalau ada integral dari eksponensial dipangkatkan dengan konstanta dikalikan dengan X, diintegralkan terhadap X, maka hasilnya adalah 1/a eksponensial pangkat AX ditambah dengan konstanta gitu ya. Jadi ini adalah rumus-rumus dari integral bentuk tak tentu, di mana di integralnya ini yang seperti cacing ya, tapi ini adalah integral gitu bacanya. Ini tidak ada batasannya, makanya itu disebut sebagai integral tak tentu. Jadi kalau nomor 1, jadi kalau ada integral x pangkat 9 diintegralkan terhadap x, jadi atau dx, itu maka kita menggunakan rumus yang nomor
1 ya. Jadi sama aja N-nya itu adalah 9. Jadi di sini maka hasilnya adalah jadi gini ya. Karena ini N-nya 9, ini katakanlah ini N-nya, maka ini menjadi 1/9 ditambah 1 gitu ya. X pangkat 9 ditambah 1 ditambah dengan C, atau sama dengan 1/10 X pangkat 10 ditambah dengan C. Seperti yang ini, rumus yang ini. Itu kalau contoh yang nomor 1. Nah, contoh yang nomor 2, integral dari setengah X pangkat 3 ditambahkan dengan akar dari X diintegralkan terhadap X. Nah, kalau seperti ini kita ubah dulu. Jadinya setengah X pangkat 3 ditambah akar X itu adalah X pangkat setengah gitu ya. Maka kita juga sama. Ini kita menggunakan rumus yang nomor 2 ya. Yang depannya K X pangkat N. Jadi K-nya itu adalah ini setengah, ini adalah K-nya, ini adalah N-nya gitu ya. Jadi sama aja, hasilnya menjadi ini ya, ini K-nya, yang ini adalah N-nya, sehingga menjadi setengah per 3 tambah 1 gitu ya, X pangkat 3 ditambah 1 ditambah, nah ini kalau yang X pangkat setengah ini pakainya yang nomor 1, jadi N nya itu adalah pangkat setengah, jadi ini adalah N nya gitu ya, sehingga menjadi 1/setengah ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 baru ditambah dengan C, maka hasilnya menjadi setengah per 3 tambah 1 4 ya, dikali X pangkat 3 tambah 1 adalah 4, ditambah 1/setengah ditambah 1, kita samakan penyebutnya menjadi setengah ditambah 2/2 atau menjadi 3/2, sama setengah ditambah 1 adalah 3/2 ditambah dengan C, maka ini menjadi 1/setengahnya gini ya, jadi seperti ini kan, X pangkat 4 ditambah ini berarti jadi dibalik, jadi 2/3 X pangkat 3/2 ditambah C, atau sama dengan 1/2 kali 4 adalah 1/8 gitu ya, X pangkat 4 ditambah 2/3 X pangkat 3/2 ditambah dengan C, seperti itu contoh yang nomor 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 4. Kalau kalian menemukan seperti ini, maka kalian kalikan dulu. Ini menjadi integral kita jabarkan dulu ya, X pangkat 4 terus X dikali akar X itu kan sama aja X pangkat 1 dikali dengan X pangkat setengah gitu ya, minus X kuadrat dx. Ini kalau kita jabarkan X pangkat minus 4, berarti kalau X pangkat 1 dikali dengan X pangkat setengah itu sama dengan X pangkat 1 ditambah setengah, atau menjadi X pangkat 3/2 gitu ya, minus X kuadrat dx. Ini kita jabarkan lagi, berarti X pangkat minus 4 ditambah 3/2 gitu ya, kita kalikan, min X pangkat minus 4 plus 2 dx. Menjadi X pangkat minus 4 ditambah 3/2, kita samakan penyebutnya menjadi minus 8 ditambah 3 menjadi minus 5/2. Ini minus X minus 4 ditambah 2 adalah minus 2 dx, sehingga ini menjadi, ini kita menggunakan rumus yang nomor 1 lagi gitu ya, X pangkat N, maka ini menjadi N nya ya, ini N nya, ini juga jadi N nya, maka ini menjadi 1/-5/2 tambah 1 gitu ya, X pangkat minus 5/2 tambah 1 min 1/-2 tambah 1 X pangkat minus 2 tambah 1 ditambah dengan C, sehingga menjadi, ini kita samakan penyebutnya menjadi minus 5/2 ditambah 2/2 jadinya minus 3/2. X pangkat sama minus 5/2 ditambah 1 menjadi minus 3/2 min ini adalah minus 1 X pangkat minus 1 plus C, atau sama dengan gitu ya, 1/-3/2 menjadi minus 2/2
3. Minus 2 per 3 X pangkat minus 3 per 2. Min dikurangin min, jadinya plus. Jadi 1 per 1 adalah 1. 1 kali X pangkat minus 1 adalah X pangkat minus 1 plus C. Sehingga ini menjadi minus 2 per 3 X pangkat minus 3 per 2 ditambah per X ditambah C. Atau kalau kalian pengen nggak mau minus 3 per 2 pangkatnya, berarti dia jadi ke bawah aja. Maka ini jadinya begini. Minus 2 per 3X akar X gitu ya. 3 per 2 kan X dikali akar X ditambah per X ditambah C. Jadi ini adalah hasil dari penyelesaian contoh yang nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4, kalau ada integral 2E pangkat 5X dx. Nah ini kita berarti pakai yang namanya eksponensial. Berarti kita pakainya adalah yang mana? Kita pakai yang nomor 1 ya, yang ada eksponensialnya, yaitu E pangkat X kan. Nah ini kan E pangkat 5X. Nah berarti kita pakainya yang nomor 5, sorry. Kita berarti pakainya yang nomor 5. Karena itu ada konstantanya di pangkatnya. Gitu ya. Maka berdasarkan sifat yang ini, nih, berarti K-nya boleh keluar. Berarti ini kita tulisnya begini, 2 integral E pangkat 5X dx. Gitu ya. Katakanlah 2-nya itu adalah K. Berarti 2 dikali, nah ini kita pakai rumus yang ini. Nih. Gitu ya. Menjadi 1/A E pangkat AX. Berarti yang jadi A yang mana? A-nya itu adalah 5-nya. Maka ini menjadi 1/5 E pangkat 5X ditambah dengan C. Gitu ya. Kan 1/A E pangkat AX. Berarti ini A-nya adalah 5, berarti 1/5 E pangkat 5X. Menjadi 2/5 E pangkat 5X ditambah C. Ini adalah hasilnya untuk contoh soal nomor 4. Nah selanjutnya kalau ada soal lagi nih seperti ini, integral 2 pangkat X tambah 3 dibagi dengan 5 pangkat 2X ditambah 2 diintegralkan terhadap dx, diintegralkan terhadap X. Berarti ini kita jabarkan dulu. 2 pangkat X itu adalah 2 pangkat X, 2 pangkat X ditambah 3 berarti 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 3. Per ini juga berarti 5 pangkat 2X dikali dengan 5 pangkat 2 dx. Gitu kan? Nah, maka ini menjadi seperti apa? Berarti 2 pangkat 3 dan 5 per 2-nya itu boleh keluar. Gitu ya. 2 pangkat X per 5 pangkat 2X dx. Gitu. Nah, kita lihat dulu. Berarti ini menjadi gimana sih? Ini menjadi 2 pangkat 3 per 5 pangkat 2 integral dari 2 pangkat X dikali dengan 5 pangkat minus 2X dx. Gitu. Nah, kalau seperti ini berarti bagaimana kita menyelesaikannya? Maka kita menggunakan rumus yang mana? Rumus yang nomor 2. Gitu ya. Berarti ini harus kita jabarkan lagi. Atau ini saya ubah menjadi 5 pangkat 2X itu adalah per 25 pangkat X. Gitu kan ya. Ini saya deketin biar kalian gak bingung. Nah berarti kan ini sama-sama pangkat X nih. 2 pangkat 3 itu 8, 5 pangkat 2 itu adalah 25. Integral dari 2 per 25 pangkat X. Boleh kan saya giniin karena sama-sama pangkat X. Gitu ya. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 8 per 25. Berarti kita pakai lihat ini, rumus yang nomor 2. A-nya menjadi yang mana? A-nya itu adalah yang ini kan. Ini adalah menjadi A-nya. Gitu. Sehingga kalau kita integralkan hasilnya menjadi 1/A gitu ya. 1/ln A dikali A pangkat X. Berarti menjadi
dikali seperlen A nya adalah 2/25 gitu ya, dikali A pangkat X, 2/25 dipangkatkan dengan X ditambah dengan C, gitu kan ya. Coba kita lihat lagi gitu. Oke, selanjutnya berarti ini menjadi seperti apa? Menjadi 8/25 ln 2/25 gitu kan ya, dikali 2/25 pangkat X ditambahkan dengan C. Seperti itu hasilnya untuk soal nomor 5. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk integral tentu. Nah, integral yang bentuk tentu itu dia ciri-cirinya adalah memiliki batasan di dalam integralnya. Kita lihat nomor 1 itu batasnya adalah dari A sampai dengan A. Berarti kalau kita masukkan setelah kita integral kan kita masukkan batasannya menjadi FA, maka dikurangi dengan FA karena batasnya dari A sampai A, maka hasilnya pasti 0. Kalau yang nomor 2 integral A sampai dengan B, berarti kan ini nilainya berbeda dibandingkan nomor 1 itu dia dari integral A sampai dengan integral A, berarti nilainya sama. Kalau yang nomor 2 berarti nilainya beda karena A dan B nilainya berbeda. Maka ini bisa sama dengan minus dari integral B sampai dengan A. Jadi bisa dibalik gitu ya batasannya. Kalau dibalik berarti tinggal tambahkan minus dengan syarat A-nya itu harus lebih besar dari B. Seperti itu. Nah, yang nomor 3 integral A sampai dengan B dari K dikalikan dengan fungsi fx diintegralkan terhadap X, maka K-nya itu boleh keluar dalam integralnya karena K adalah suatu konstanta, jadi nggak ngaruh. Jadi K-nya boleh keluar karena dia nggak mengandung X gitu ya. Yang nomor 4, kalau ada integral A sampai dengan B dari fungsi fx ditambah atau dikurang dengan fungsi gx, maka itu sama dengan jadi dia bisa masuk integralnya ke dalam fungsinya gitu. Maka jadinya integral A sampai B fx diintegralkan terhadap X ditambah atau dikurang dengan integral A sampai B dari gx dx. Nomor 5 juga seperti itu. Nah, nomor 5 tapi batasnya beda. Kalau ada integral A sampai B dari fx dx ditambah dengan integral B sampai dengan C fx dx, maka itu sama dengan integral A sampai dengan C karena B di sini sama gitu ya. Maka dari itu bisa langsung kita cari integral A sampai dengan C. Dari fx dx ini berarti berlaku sifat transitif gitu ya. Dengan catatan B-nya itu ya di antara A sampai C gitu ya. Makanya dia bisa masuk ke dalam sifat transitif di dalam integral bentuk tentu. Kita masuk ke dalam contoh aja. Kalau ada integral 0 sampai 1 2x dx. Nah, berarti ini kita masuknya ke dalam yang mana? Sifat yang nomor 3 ya. Katakanlah K-nya itu adalah konstanta yaitu 2. 2 ini adalah K-nya. Berarti boleh keluar 2-nya karena dia nggak mengandung X. 0 sampai 1 dari X dx gitu kan. Maka ini 2 dikali tadi integral X itu berarti apa? Kan X adalah X pangkat 1 ya, jadi 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 dikasih batasan dari 0 sampai 1. Gak ada lagi ditambah dengan C karena ini adalah integral bentuk tentu. Ada batasnya, berarti tinggal kita masukkan batasnya. Berarti menjadi 2/1 tambah 1 adalah 2 gitu ya. X pangkat 2, batasnya dari 0 sampai 1. 2/2 adalah 1, 1 kali X kuadrat adalah tinggal X kuadrat. Gitu kan? 0 sampai 1. Maka tinggal kita masukkan batasnya. Batasnya bagaimana? Dari yang atas berarti X kuadrat 1 kuadrat gitu ya, dikurangi batas yang bawah. Batas yang bawah adalah 0, berarti 0 kuadrat. Menjadi 1 kuadrat adalah 1, 0 kuadrat adalah 0. 1 kurangi 0 adalah 1. Seperti itu. Nah, yang soal nomor 2, ada integral dari 1 sampai 2 X kuadrat ditambah 4X dx. Nah, ini caranya bagaimana? Sama seperti tadi di dalam integral bentuk
tak tentu, bedanya ini hanya punya batasnya, sehingga ini disebut sebagai integral bentuk tentu. Berarti tinggal kita integralkan ya, 1/2 tambah 1 gitu kan ya, X pangkat 2 tambah 1 gitu ya, plus 4/1 tambah 1 X. 4X itu kan X pangkat 1 ya, terus X 1 tambah 1. Batasnya dari 1 sampai 2. Berarti 1/3 X pangkat 3 ditambah 4/2 X pangkat 2. Gitu kan? Batasnya dari 1 sampai 2. Maka menjadi 1/3 X pangkat 3 plus 4 bagi 2 adalah 2. Batasnya dari 1 sampai 2. Maka kita masukkan ke dalam hasilnya. Batasnya dari atas yaitu 2, jadi 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 pangkat 2 dikurang dalam kurung, jangan lupa ya, 1/3 batas bawahnya adalah 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 pangkat 2, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 3 adalah 8, 2 kali 2 pangkat 2 berarti 8 minus 1/3 plus 2 kali 1 adalah 2, maka menjadinya 8/3 minus 1/3 ya, plus 8 minus 2 ya kan, kita masukkan nilai minusnya ke dalam kurungnya, berarti menjadi 8 dikurangi 1 adalah 7 gitu ya, 7/3, 8 dikurangin 2 adalah 6 gitu. Jadi ini adalah hasil untuk integral bentuk tentu untuk soal nomor 2. Oke ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh yang nomor 3. Nah, kalau ada bentuk akar sama aja. 0 sampai 3 batasnya akar X itu adalah X pangkat setengah ya, dx. Maka ini menjadi 1/2 tambah 1 X pangkat setengah tambah 1 gitu kan. Batasnya dari 0 sampai 3. Kita samakan penyebutnya, jadi setengah tambah 2/2, jadi 3/2. Ini juga pasti 3/2. 0 sampai 3. 1 dibagi 3/2 menjadi 2/3. Dibalik gitu ya jadinya. Batasnya dari 0 sampai 3. Jadi 2/3 kali dari atas 3 pangkat 3/2 dikurangin 2/3 dikali 0 pangkat 3/2. Maka hasilnya adalah 2/3 dikali, nah ini 3 pangkat 3/2 itu sama aja kayak 3 dikali akar 3 gitu ya, dikurangin 0. Maka ini boleh kita coret, ini adalah 2 akar 3. Oke, gitu ya. Jadi X pangkat 3/2 itu sama aja kayak X dikali X pangkat 1 dikali X pangkat setengah kan. Gini, kalau kalian bingung kenapa seperti itu, ini ditambah setengah. Nah, ini kan sama aja kayak X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Nah, X pangkat 1 itu adalah X pangkat setengah adalah akar X. Maka itu kenapa ini menjadi 3 akar 3. Jadi pangkat 3/2 itu adalah ini, maka itu bisa menjadi 3 akar 3 yang bawah ini gitu. Oke, seperti itulah tadi contoh untuk integral bentuk tentu dan integral bentuk tak tentu. Jadi kalian bisa mempelajari dari teorema dan rumus-rumus yang sudah saya berikan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.